Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Fajar Jayanti Suwito, NIM 0525148446 dari UPBJJ Jakarta. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Materi ini akan memberikan gambaran besar tentang evolusi konsep, teori, praktik, hingga manajemen dalam dunia PJJ yang didukung oleh teknologi. Apa itu teknologi pendidikan? Prinsip utamanya adalah untuk memfasilitasi proses belajar. Evolusi definisi dari tahun 1963 hingga tahun 2018. Fokusnya pada desain, media, sistem, dan etika dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi sendiri pada tahun 1900-an ada media cetak dan audio visual. Lalu kemudian tahun 1960-an ada teaching machine. Pada tahun 1990 terdapat komputer dan internet. Dan di era modern seperti sekarang ini ada smartphone, online learning, dan sebagainya. Teknologi pendidikan bukan sekedar alat atau gadget, intinya adalah bagaimana kita mendesain pengalaman belajar yang efektif. Dulu di era 60-an, kita punya teaching machine yang berbasis psikologi behaviorism. Sekarang, kita punya aplikasi belajar adaptif yang menggunakan AI. Prinsipnya sama memfasilitasi belajar, tapi teknologinya yang berubah. Konsep pendidikan jarak jauh, definisi dan sejarahnya adalah bentuk pendidikan alternatif di luar kelas tatap muka. Dimulai dari pendidikan korespondensi Swedia 1833. Berkembang seiring kemajuan teknologi. 4 ciri pokok PJJ menurut Keegan 1996 adalah yang pertama institusional, yang kedua adalah keterpisahan geografis, lalu yang ketiga adalah komunikasi melalui media, dan keempat adalah adanya komunitas belajar. PJJ itu pada dasarnya adalah pemisahan fisik antara pengajar dan pelajar. Ini bukan hal baru, sudah dimulai sejak abad ke-19 lewat surat menyurat. Perhatikan 4 ciri pokok dari Keegan. Yang paling krusial adalah adanya lembaga yang menyelenggarakan dan komunikasi interaktif melalui media, bukan sekedar belajar mandiri tanpa struktur. Teori dan alasan pendidikan jarak jauh. Teori pendidikan jarak jauh yang pertama adalah kemandirian dan otonomi. Lalu ada industrialisasi pembelajaran, lalu interaksi dan komunikasi, serta equivalence. Mengapa pendidikan jarak jauh itu diperlukan? Karena yang pertama adalah menjangkau daerah terpencil dan kelompok kurang beruntung, lalu keadilan akses pendidikan, mengatasi keterbatasan guru berkualitas, dan terakhir adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Teori industrialisasi misalnya memandang PJJ seperti pabrik, menciptakan materi pembelajaran berkualitas tinggi yang bisa didistribusikan ke banyak siswa secara efisien. PJJ adalah pemerataan akses. Bayangkan, jika ada seorang ibu rumah tangga di daerah terpencil bisa kuliah S1 tanpa harus meninggalkan keluarga. Itulah kekuatan pendidikan jarak jauh. Variasi pendekatan pendidikan jarak jauh. Ada banyak model pembelajaran. Yang pertama adalah online learning, itu adalah via internet. Lalu ada e-learning, ini bisa diakses dari semua alat elektronik. Kemudian ada blended learning, ini adalah gabungan online dan tatap muka. Lalu ada synchronous atau real time versus asynchronous atau flex time. Dan yang terakhir adalah mobile learning atau lewat HP dan tablet. Sekarang PJJ punya banyak wajah. Jangan sampai tertukar antara e-learning dan online learning. E-learning itu payung besarnya mencakup semua alat elektronik termasuk radio,
dan TV. Sedangkan online learning spesifik lewat internet. Kemudian blended learning adalah yang paling populer karena menggabungkan keunggulan tatap muka dan fleksibilitas online. Pendidikan terbuka dan karakter pendidikan jarak jauh. Pendidikan terbuka di sini adalah terbuka untuk semua tanpa batasan dan fleksibel dalam pemilihan mata kuliah dan waktu. Dan karakteristiknya sendiri adalah pemisahan fisik guru dan siswa, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, komunikasi yang dua arah, dan terakhir adalah siswa aktif dan mandiri. Pendidikan terbuka dan PJJ sering disamakan, tapi tidak selalu sama. Sebuah program bisa saja terbuka, tapi diselenggarakan secara tatap muka. Inti dari karakter PJJ adalah kemandirian siswa. Peran guru bergeser dari pemberi ilmu menjadi fasilitator. Semua harus aktif mengelola pembelajaran tersebut. Peran teknologi dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi teknologi pendidikan adalah untuk mendesain sistem pembelajaran yang sistematis, melayani peserta didik heterogen dalam jumlah besar, dan meningkatkan kualitas bahan. Tantangan PJJ sendiri, yakni adalah akses teknologi yang tidak merata, kebutuhan kelompok khusus seperti disabilitas atau daerah terpencil, serta pandangan PJJ sebagai alternatif kedua. Di sini, teknologi pendidikan berperan sebagai arsitek sistem pembelajaran. Dia yang merancang bagaimana materi disampaikan, interaksi terjadi, dan hasil belajar diukur. Masalah terbesar seringkali bukan pada teknologinya, tapi pada kesiapan manusia dan infrastruktur. Bagaimana menjangkau mereka yang tidak punya akses internet stabil. Model peluncuran pendidikan jarak jauh. Ada berbagai model peluncuran pendidikan jarak jauh, yakni konvensional adalah seperti cetak atau audiovisual, lalu ada standalone komputer itu berupa CD atau disket, lalu berbasis internet, yakni full digital. Kemudian ada blended learning atau hybrid seperti yang tadi disampaikan, bisa tatap muka ataupun secara online. Kemudian ada internship dan mentoring seperti simulator dan mentor. Pemilihan model sangat bergantung pada konteks dan kebutuhan peserta didik. Model blended sangat efektif untuk mengurangi angka dropout karena tetap ada interaksi sosial. Sedangkan model internship cocok untuk program vokasi yang butuh praktik langsung. Bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Konsep bahan ajar pendidikan jarak jauh bukan hanya materi, tetapi juga panduan interaksi dikembangkan melalui desain sistematis, misalnya model AJI. Komponen sistem pembelajarannya adalah bahan ajar untuk siswa dan guru, panduan belajar siswa, serta pedoman untuk pengajar. Bahan ajar pendidikan jarak jauh yang baik itu seperti peta dan kompas bagi pelajar. Tidak hanya berisi apa sih yang harus dipelajari atau materi, tapi juga bagaimana sih cara mempelajarinya atau panduan aktivitas. Pengembangannya sangat sistematis, menggunakan model seperti ADI, analisis, design, development, implementation, dan evaluation untuk memastikan kualitas. Penilaian dalam pendidikan jarak jauh. Ada beberapa jenis tes, yakni tes acuan patokan, ini berdasarkan tujuan pembelajaran, serta tes acuan norma. Ini adalah perbandingan dengan kelompok. Kriteria penilaiannya adalah validitas, reliabilitas, dan usabilitas. Bentuk tes yang digunakan adalah berupa objektif, seperti pilihan ganda atau benar dan salah,
esai, checklist, atau skala sikap. Penilaian di pendidikan jarak jauh harus bisa dipercaya dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes acuan patokannya menanyakan apakah kamu sudah menguasai materi, sedangkan tes acuan norma menanyakan apakah nilaimu lebih baik dari teman-temanmu. Gunakan kombinasi bentuk tes, pilihan ganda atau efisiensi, esai untuk mengukur kedalaman pemahaman, dan checklist untuk menilai keterampilan praktis. Manajemen pembelajaran pendidikan jarak jauh. Pendekatan sistemnya berpusat pada siswa. 3 subsistemnya adalah dasar, utama, dan jaminan kualitas. Tahap manajemen bahan ajar yang pertama adalah persiapan, pengembangan, reproduksi, dan distribusi. Mengelola pendidikan jarak jauh itu seperti mengelola sebuah ekosistem pembelajaran. Semua komponen harus saling terhubung dan mendukung. Tahap distribusi. Tahap ini sering dianggap sepele, tapi sangat kritis. Bahan ajar yang sudah bagus, jika sampai terlambat di tangan siswa, ya percuma. Pada studi kasus sekolah Dolan, ini dia berbentuk model homeschooling pendidikan jarak jauh. Menggunakan sumber belajar seperti Zenius, LKS, dan buku, komunikasinya melalui WhatsApp dan Skype. Kurikulumnya menggunakan kurikulum ke-13 yang disesuaikan. Kendala dan solusinya adalah sinyal buruk, ini harus mengupgrade jaringan terlebih dahulu, komitmen yang rendah, harus memiliki pendampingan tutor, dan evaluasi via jurnal harian dan ujian. Sekolah Dolan adalah contoh nyata bagaimana PJJ bisa dijalankan dengan sumber daya terbatas. Kuncinya ada pada kolaborasi dan komitmen. Dari sini kita lihat, teknologi itu penting, tapi komunikasi manusiawi seperti laporan jurnal harian yang ditandatangani orang tua justru lebih menentukan keberhasilan. Faktor pendukung keberhasilan pendidikan jarak jauh. Yang pertama adalah adanya komitmen orang tua dan siswa, akses teknologi yang memadai, bahan ajar yang terstruktur dan interaktif, sistem evaluasi yang jelas, dan dukungan lembaga dan komunikasi intensif. Faktor komitmen adalah yang terpenting. Teknologi canggih dan bahan ajar terbaik tidak akan berguna jika siswa tidak disiplin. Dukungan lembaga dalam bentuk layanan konsultasi, helpdesk, dan komunikasi belajar online sangat membantu mengurangi rasa terisolasi pada peserta didik. Tantangan dan masa depan pendidikan jarak jauh. Tentu saja tantangannya adalah infrastruktur tidak merata, disiplin belajar mandiri, dan kualitas pembelajaran efektif dan psikomotorik. Di masa depan ada integrasi AI dan adaptive learning, microlearning dan gamifikasi, serta kolaborasi global dalam pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh masih kesulitan mengajarkan nilai-nilai seperti empati atau kerja sama tim yang mudah diajarkan dalam interaksi tatap muka langsung. Kedepan, kita akan melihat lebih banyak adaptive learning di mana sistem akan menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Konsep microlearning atau belajar dalam porsi kecil lewat smartphone juga akan semakin berkembang. Teknologi pendidikan terus berkembang untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. PJJ menawarkan solusi akses pendidikan yang fleksibel dan inklusif. Keberhasilan pendidikan jarak jauh bergantung pada desain sistem, manajemen, dan komitmen semua pihak. Kesimpulannya adalah teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh adalah dua sisi mata uang yang sama. Teknologi adalah alatnya, sedangkan PJJ adalah model pembelajaran.
Sebagai calon praktisi, tantangan kita adalah bagaimana merancang sistem pendidikan jarak jauh yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga manusiawi dan inklusif, sehingga benar-benar bisa menjawab masalah pendidikan di Indonesia. Terima kasih, semoga presentasi ini bermanfaat. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.